berbicara dengan terkait data pemilih, sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Mulai dari yang pertama, permasalahan yang paling menarik adalah bagaimana data orang yang meninggal itu bisa otomatis tercatat dalam catatan sipil. Nah, ketika peraturan yang berlaku saat ini yang mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu harus tercatat. Nah, ketika orang tidak melaporkan, itu berarti dia masih dianggap hidup. Nah, itulah satu permasalahan yang pertama. Jadi harus ada sinkronisasi dengan catatan sipil. Nah, itulah yang kemudian permasalahan yang berlanjut, bahwa ada orang yang sudah meninggal tapi tidak dilaporkan dan akhirnya masih dianggap masih ada. Tetapi pada saat proses PPDP itu ketika dicoklit itu ternyata nanti orang ini sudah tidak ada. Nah, jadi kan ada ketidaksinkronan antara data capil dengan data data hasil coklit. Nah, pemutakhiran data pemilih ini yang kemudian bermasalah. Nah, yang kemudian menyusahkan. Nah, menurut saya dinamika yang terjadi dalam daftar pemilih harus dilakukan sinkronisasi yang lebih valid. Bagaimana mencatat orang yang meninggal ini supaya dapat masuk dalam di data pemilih secara langsung. Nah, tanpa perlu harus orang tersebut melaporkan. Nah, hasil pengawasan kami di Bawaslu Kabupaten Malang, memang KPU Kabupaten Malang telah melakukan satu proses digitalisasi, proses aplikasi bagaimana orang dapat melaporkan orang meninggal dan kemudian bisa dapat dieksekusi ketika ada orang yang meninggal dan masih tercatat. Nah, hal yang lain bahwa masih kurangnya pemahaman data pemilih. Pemahaman data pemilih bagaimana misal disabilitas di Malang masih banyak perbedaan antara data LSM, data Dinsos, bahkan data KPU sendiri. Nah, pemahaman ini yang kemudian masih sangat kurang yang ada di KPU baik di masyarakat. Karena orang beranggap bahwa disabilitas yang ada itu masih hanya terbatas cacat tunarungu, tunanetra, kemudian tunadaksa. Sementara banyak cacat lain yang harus dicatat dan kemudian difasilitasi dalam daftar pemilih sebagai salah satu jenis disabilitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus pengawasan di Bawaslu Kabupaten Malang dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Malang. Baik, jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja pengawasan di luar tahapan pemilihan umum. Proses ini menjadi amanat baru yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu untuk mengawal hak pilih warga di luar tahapan yang resmi ditetapkan sebagai tahapan pemilu. Nah, pada proses ini Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Di Kota Batu sendiri, proses pengawasan dilakukan dengan melakukan uji petik. Uji petik adalah baik secara penetapan atau kemudian pleno, kita melakukan pengawasan, kemudian melakukan koordinasi, kita melakukan input data terhadap masyarakat atau calon pemilih yang berusia 17 tahun. Nah, dari sini kemudian kita lakukan saran perbaikan terhadap pemilih yang hari ini telah 17 tahun, memiliki hak pilih, tidak sedang dicabut hak pilihnya, mereka yang sedang purna sebagai anggota TNI Polri, mereka yang pindah masuk ke Kota Batu, kita catat untuk kita berikan saran perbaikan kepada KPU. Selanjutnya, pasca penetapan, kita melakukan review, kita melakukan pengujian terhadap mereka-mereka yang dicatat oleh KPU dalam pleno rekapitulasi di setiap bulan melalui rapat koordinasi.
kita lakukan secara acak, ya, secara acak pemilih-pemilih yang tercatat tersebut apakah memang benar adalah pemilih yang sesuai aturan, sesuai regulasi itu benar-benar dimasukkan, dan pemilih yang memiliki perubahan-perubahan elemen data itulah yang kemudian kita cross check bahasanya. Di Kota Batu sangat luar biasa dinamikanya. Setiap bulan dilakukan pemutakhiran, setiap bulan dilakukan pleno, rekapitulasi, dan setiap bulan Bawaslu memperoleh salinan. Terpenting lagi, di setiap bulan Bawaslu juga memberikan saran perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan di wilayah kami. Di Bawaslu sendiri, dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu memang dilakukan dengan satu, menerima masukan-masukan dari masyarakat. Yang kedua, kita melakukan koordinasi dengan institusi-institusi penting lainnya seperti pemerintah desa kelurahan, kemudian sekolah, ormas, organisasi kepemudaan, organisasi wanita yang telah bekerja sama dengan kita. Dari situ kita peroleh data-data penduduk yang berhak memilih di 2024 mendatang. Data-data ini kita kita kumpulkan, kita analisa, dan mereka nama-nama secara by name, by address kita kirimkan kepada KPU, kita sampaikan kepada KPU melalui saran perbaikan dan diplenokan oleh mereka untuk ditetapkan sebagai pemilih dalam kerangka pemilih berkelanjutan. Proses ini dilakukan sejak tahun 2020 karena di Kota Batu tidak ada pemilihan kepala daerah, sehingga proses ini berjalan sejak tahun 2020 sampai bulan ini kita laksanakan. Terhadap kepada para desa dan kelurahan, kita memiliki yang namanya desa anti politik uang atau kampung anti politik uang dan kampung sadar pengawasan. Desa inilah yang akan terus kita ajak koordinasi untuk mengidentifikasi penduduk yang memiliki hak pilih dan mengidentifikasi penduduk yang TMS hak pilihnya, tidak memenuhi syarat hak pilihnya untuk dilakukan pencoretan. Nah, itu bagaimana kemudian dinamika dalam permasalahan atau dinamika di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu berkomitmen di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak satupun penduduk yang berhak memilih pada pemilu 2024 nanti dan pemilihan 2024 nanti itu tercatatkan secara benar, mutakhir, dan akurat. Ya, awal-awal adanya perintah pengawasan data pemilih berkelanjutan, sandarannya adalah surat edaran KPU dan Bawaslu RI lah. Ini menjadi problem awal yang kemudian berdampak kepada dinamika di kabupaten kota. Yang mana di antara Bawaslu dan KPU ini belum menemukan sepemahaman basic data pengawasan yang wajib diawasi itu yang mana. Dulu belum ada, kalau sekarang kan ada PKPU 6 2021 sudah jelas bahwa objek pengawasan adalah data pemilih terakhir misalkan. Kalau dulu belum ada aturan itu, sehingga kita menafsirkan dulu itu selain DPT juga ada DPK. DPK seharusnya menjadi objek dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi KPU, karena DPK juga sudah sah menjadi data pemilih ketika ditetapkan waktu pemilihan umum terakhir lah. Ini kemudian juga terkait dengan keterbukaan akses data dari pemerintah daerah. Ini tidak sama. Kalau di Kota Malang kita melakukan KPU, Bawaslu belum bisa mengakses data by name by address bagi pemilih baru. Dengan adanya Perbawaslu 26 ini tahun 2021 ini sudah ada kepastian bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini objeknya adalah data pemilih terakhir.
kemudian pemilih baru, kemudian juga perubahan status TNI Polri ini menjadi objek yang wajib dimutakhirkan oleh KPU. Kendala lain adalah Bawaslu tidak bisa memperoleh akses data by name by address, kemudian juga dengan NIK lengkap. Problem awalnya adalah perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu terkait dengan perlakuan data yang wajib dilindungi, data pribadi wajib dilindungi berdasarkan undang-undang terkait dengan undang-undang Adminduk ya. Itu. Tapi bagi kami sebenarnya KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara yang seharusnya Bawaslu tidak diperlakukan sama dengan lembaga lain. Karena kita di Undang-Undang 7 jelas penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP menjadi satu kesatuan dengan berbeda fungsi. Maka menurut saya seharusnya data DPT berkelanjutan atau DPP berkelanjutan ini kita diberikan akses data yang lengkap sehingga memudahkan kita untuk mengawasi. Karena stressing pengawasan yang paling akurat itu ya dengan pencermatan NIK dan NKK. Ini yang kita hari ini belum selesai. Semoga ini nanti bisa diselesaikan di level atas lah. Kita tidak mungkin bisa mengawasi data pemilih dengan bagus kalau NIK dan NKK-nya ditutup bintang. Akurasinya kurang. Ini perbedaan pemahaman terkait dengan data pemilih lah. Bawaslu masih dianggap kayak lembaga lain, misalkan kayak kalau misalkan yang minta data itu LSM ya silakan ditutup NIK-nya, NKK-nya lah. Tapi kalau Bawaslu kan sama, kepentingannya sama. Kemudian juga kita sudah punya kewajiban untuk merahasiakan data itu, tidak mungkin sama Bawaslu kemudian disebar-sebarkan, itu nggak mungkin. Maka ini akan sebenarnya kalau NIK, NKK itu terbuka bagi Bawaslu, sebenarnya akan meringankan oleh di pihak KPU dalam rangka untuk apa? Untuk membersihkan data. Kami di tahun 2019 kemarin punya dalam pengawasan 2018 dalam rangka pengawasan DPT kita punya piranti sendiri untuk mengcross-check data ganda berdasarkan NIK dan ada 9 elemen lah. Harapannya nanti data yang sudah ditetapkan KPU bisa menjadi akurat. Tidak seperti tahun 2019 yang sampai DPT ditunda-tunda itu. Harapannya itu yang kemarin 2019 karena Bawaslu juga datanya tertutup agak susah pengawasannya. Sama di data pemilih berkelanjutan harusnya pemahaman antara KPU dan Bawaslu untuk memerlukan data ini sama. Kita sama-sama melindungi data pemilih. Kita sama-sama melindungi data pribadi. Ini penting. Dan yang paling penting kita adalah satu kesatuan di lembaga penyelenggara. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini. Kedua, berikutnya adalah berharap dengan adanya PKPU 6 ini 2021 terkait dengan data pemilih berkelanjutan, semoga secara teknis nanti akan memudahkan pemahaman dan di antara dua lembaga ini sehingga capaian data pemilih berkelanjutan harapannya lebih bagus, akan mudah tercapai sepanjang nanti koordinasi antara KPU, Bawaslu dan seluruh stakeholder ini terpenuhi dan bisa bersinergi. Saya kira itu. Ya, jadi terkait dengan pengawasan partisipatif, Kota Malang sudah melakukan inovasi-inovasi pendidikan pengawasan ini mulai tahun 2018 akhir. Kita melakukan beberapa uji coba termasuk diawali dengan FGD untuk merekam semua masukan dan pengetahuan dari stakeholder termasuk mahasiswa, kira-kira metode pendidikan apa yang sesuai dengan karakter Kota Malang. Pada akhirnya awal tahun 2019 kita membuat yang namanya kelas pengawasan pemilu. Ini inovasi program dari Bawaslu Kota Malang berupa kuliah pengawasan pemilu dengan durasi waktu 1 semester lah ukurannya. Materinya tentu tidak sama dengan SKPP. Kelas pengawasan pemilu saya rancang dalam rangka untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan teori kampus dengan kebutuhan-kebutuhan praktis di lapangan. Jadi mempertemukan antara teori dan praktis, segmentasinya terutama otomatis adalah kalangan mahasiswa. Nah, di
kelas pengawasan pemilu ini kita tidak saja melibatkan pengajar dari internal, tapi banyak juga kita libatkan pengajar dari eksternal, termasuk kita ngundang dari KPK waktu itu untuk memberikan materi terkait dengan materi pemilu dan korupsi. Itu juga melibatkan beberapa pengajar dari pihak luar yang sifatnya kerelawanan. Jadi mereka rela ngajar di kelas pengawasan Bawaslu Kota Malang ini, dalam satu sesi hanya dikasih sertifikat lah. Dan ternyata kita mampu melaksanakan 2 kali. Pertama dengan Universitas Widyagama Fakultas Hukum, yang kedua yang waktu itu diikuti 104 peserta lah dari 50 yang kita targetkan. Ternyata kelebihan stok, kemudian disuruh ikut semua sama Pak Rektor waktu itu. Sertifikatnya kemudian dibuat sebagai pendamping ijazah. Di tahun 2021 kelas pengawasan pemilu kita kerjasamakan dengan Fakultas Hukum Unikama, kuliah selama 16 kali pertemuan lah, setara dengan 1 semester. Kemudian itu masuk SKS dan masuk nilai dan masuk program MBKM Kementerian Kemendikbud ya. Ini di inovasi program kelas pengawasan pemilu, agak berat ini. Materinya ada sistem pemerintahan, sistem pemilu dan sistem politik, ada etika politik, ada kebawasluan, ada kepemiluan, ada analisis sosial, macam-macam. Jadi ini materi agak berat. Maka ini kita sajikan dalam muatan kuliah 1 semester tentang pengawasan pemilu. Inovasi kedua, kita buat short course pengawasan. Jadi short course pengawasan ini semacam kayak kursus singkat lah, mengenali Bawaslu. Jadi ini segmennya juga mahasiswa magang sebenarnya. Terinspirasi ketika banyak mahasiswa magang di Bawaslu Kota Malang, kemudian kita berpikir bagaimana mahasiswa ini ketika magang tidak saja melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya administrasi keperkantoran. Dari situ kemudian kita bikinkan program namanya short course pengawasan, biar kata keren. Itu ada 10 kali pertemuan. Jadi setiap hari mereka kita culik 3 jam untuk belajar tentang Bawaslu itu apa. Ini murni jual nama Bawaslu. Jadi kita kenalkan kelembagaan Bawaslu, tugas pokok fungsinya, masing-masing divisi dan semuanya lah. Ini short course. Jadi ketika teman-teman magang ini selesai magang dapat 2 sertifikat magang dan sertifikat short course. Ini jualan-jualan Bawaslu Kota Malang yang kemudian kayaknya sudah banyak yang tertarik dan meniru lah dengan inovasinya itu. Kita juga pernah melakukan inovasi terkait dengan lomba menulis. Lomba menulis untuk umum yang terkait dengan pengawasan partisipatif dan pesertanya banyak waktu itu. Se-Jawa Timur kayaknya cuma Kota Malang. Yang terakhir kemarin tahun 2021 kita membuat program Sinau Jurnalis Demokrasi. Sinau Jurnalis Demokrasi ini segmennya adalah siapa saja yang ingin belajar menulis berita, opini atau features lah. Kita buka pendaftaran, kemudian yang daftar 14, yang kita didik 10, yang lulus 8. Ini 6 hari, 6 kali pertemuan, ditambah 1 kali liputan lapangan, dan ditambah 1 kali dialog publik di Siwas TV Bawaslu Kota Malang. Ini yang program paling terakhir. Itu beberapa pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif di Kota Malang yang nampak lah, yang lain masih banyak sebenarnya. Bawaslu Kabupaten Malang dalam proses pengembangan pusat pendidikan partisipatif sudah berkomunikasi dengan semua pihak terkait bagaimana mengajak semua masyarakat, semua lapisan masyarakat untuk dapat turut serta dalam proses pengawasan. Nah, memang masih terkendala dalam proses pandemi kemarin, dalam 2 tahun kemarin masih, sehingga SKPP masih dilaksanakan daring, walaupun pernah ada SKPP yang secara luring yang dilaksanakan di Batu, tapi Kabupaten Malang bukan menjadi satu fokus. Nah, ke depan
kami akan mengajak lagi. Dalam proses kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas dan kemudian akan dan lembaga-lembaga mahasiswa, dan kemudian nantinya pada saat kick off tahapan itu kami akan melibatkan mereka dalam proses pengawasan partisipatif. Memang tidak sesederhana itu. Masyarakat juga masih belum memahami bagaimana tugasnya di pengawasan partisipatif. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Malang akan coba melakukan upaya-upaya terstruktur, semisal lebih banyak melakukan MOU dengan lembaga-lembaga yang bisa mengajak mahasiswanya atau lembaga universitas yang nantinya akan kita libatkan dalam proses-proses pengawasan. Semisal di kampus ada mengatakan kampus Merdeka Belajar. Dalam proses itu mereka selama 6 bulan bisa dapat mengikuti proses pengawasan. Entah misal dalam pengawasan tentang DPT, pengawasan tentang kampanye, pengawasan tentang logistik pemilu. Nah, mereka bisa dapat mengetahui bagaimana proses penanganannya, bagaimana proses pelanggarannya, dan kemudian bagaimana pengawasan itu bisa berjalan di lapangan. Nah, itu yang kemudian kita akan tarik, dan kemudian mereka pemahaman-pemahaman itu akan dapat menjadi satu database di mata mereka, di database di mereka bahwa seharusnya pengawasan itu seperti ini, ternyata pengawasan seperti ini, sehingga mereka bisa paham secara alur dari awal sampai akhir, sehingga dapat memahami pengawasan itu dari hulu ke hilir. Dalam kegiatan optimalisasi pusat pendidikan pengawasan partisipatif, di Kota Batu telah dilakukan berbagai macam kegiatan. Hal yang setiap tahun kita lakukan dalam rangka pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif adalah Kolokium Pengawasan Partisipatif. Kita mengundang generasi muda Kota Batu, mahasiswa, aktivis kampung, para Karang Taruna, Gerakan Pemuda Ansor, gerakan masyarakat yang lain, kelompok-kelompok perempuan, fatayat, kelompok-kelompok termarginalisasi lainnya, kelompok-kelompok disabilitas, untuk terlibat di dalam model short course dengan nama atau dengan tajuk Kolokium Pengawasan Partisipatif. Sudah dilaksanakan dalam 2 tahun belakangan. Di bulan Juli nanti akan kita buka untuk part ketiga atau tahun ketiga. Mereka-mereka yang memiliki kepedulian, mereka-mereka yang memiliki pengaruh dalam tanda kutip di masyarakat, tapi dengan catatan adalah mereka-mereka yang berusia di bawah 30 tahun, kita ajak betul untuk memiliki pengetahuan tentang pengawasan, memiliki kesadaran untuk melakukan pengawasan di masyarakat terhadap potensi dan masalah kepemiluan. Dalam kerangka ini tidak banyak yang kita libatkan, hanya 20-25 orang di setiap tahunnya. Secara segmented, yang kedua, kita juga melakukan kegiatan ngaji pengawasan. Ngaji pengawasan ini kemudian menjadi trademark dari Bawaslu Kota Batu karena menyasar kelompok-kelompok keagamaan. Untuk kita benar-benar ajak, kita benar-benar sadarkan tentang pentingnya pengawasan pemilu bagi mereka. Sudah dilaksanakan di 2 tempat, satu di Al-Hidayah, Pondok Pesantren Al-Hidayah, 2 di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Sidomulyo Kota Batu. Selanjutnya tentang SKPP. SKPP itu merupakan program prioritas nasional yang dikerjasamakan antara Bawaslu RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang kebetulan di Kota Batu secara rutin mulai tahun 2019, 2020 secara daring, 2021 kita menjadi salah satu wilayah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKPP. Dan
juga menjadi sebuah kehormatan di dalam rangka pengembangan pusat pengawasan partisipatif. Itu kita sudah melakukan dan menjadi tuan rumah SKPP di tingkatan Provinsi Jawa Timur. Alumni dari Kota Batu, dari provinsi, kemudian yang terbaik dikirim ke Jakarta untuk mengikuti SKPP tingkat lanjut, yang kemudian benar-benar mampu menjadi leader di masyarakat, menjadi orang penting di masyarakat, menjadi semacam tokoh di masyarakatnya untuk senantiasa mengabarkan, untuk senantiasa mengajak sesamanya, peer groupnya memiliki kepedulian ya terhadap kampanye-kampanye anti politik uang, anti politisasi SARA, black campaign, kecurangan-kecurangan lainnya. Kita berharap dan kita akan berusaha terus melakukan pengembangan pusat pendidikan partisipatif ini sehingga seluruh elemen generasi muda, terutama mereka yang generasi Z, karena ke depan 60% dari pemilu 2024 itu diikuti oleh generasi Z. Maka kita memilih menjadi sasaran. Ke depan, sekali lagi, ruang-ruang ini kemudian akan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ikutan. Kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan pasti akan kita melibatkan peserta kolokium, santri pengawasan, maupun para alumni SKPP. Kita buatkan sebuah forum, pertemuan bulanan sesuai dengan kehendaknya mereka. Nah, ini gambaran bagaimana kemudian pusat pendidikan pengawasan partisipatif termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian pengembangan dilakukan melalui desa atau kampung pengawasan dan kampung pengawasan partisipatif. Mungkin itu dari kami berkaitan dengan pusat pendidikan pengawasan partisipatif. Membincang alumni sekolah kader pengawasan partisipatif di titik Kota Batu, Bawaslu senantiasa mengawal untuk terus-menerus menjalin komunikasi, untuk terus-menerus membangun jejaring, untuk terus-menerus berkolaborasi dengan para alumni sekolah kader pengawasan partisipatif. Mereka kita wadahi di dalam forum 14-an, pertemuan bulanan di setiap tanggal 14 setiap bulannya, dengan tema atau dengan kegiatan yang sesuai dengan keinginan mereka. Di 14 bulan di tanggal 14 beberapa waktu yang lalu, mereka kemudian melakukan semacam simulasi sidang sengketa. Berikutnya kemudian mereka menggunakan waktu tanggal 14 itu adalah untuk kegiatan membincang tentang bagaimana secara konseptual, secara teoritis tentang hukum dan penanganan pelanggaran. Pada tanggal 14 bulan berikutnya dilakukan semacam pelatihan riset untuk kemudian menggali informasi secara mendalam dalam rangka optimalisasi pengawasan partisipatif. Beberapa waktu juga kita libatkan mereka untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas. Pelatihan untuk menulis, pelatihan untuk membuat berita, pelatihan untuk kemudian menjadi seorang mediator, pelatihan untuk kemudian menjadi hakim atau kemudian majelis adjudikasi, itu mereka kita libatkan. Sehingga setelah kegiatan di SKPP tahun 2021, tahun 2020,
maupun di tahun 2019 kemarin kita tidak lost kontak, dan merekalah yang nantinya akan mengganti kita atau akan mengisi jajaran pengawas di tingkat desa, kelurahan, TPS, kecamatan maupun di kota. Jika sesuai umur, jika secara administratif memenuhi. Tapi minimal ya sebagai tindak lanjut ini mereka apapun aktivitasnya, entah jadi pengurus parpol, entah menjadi tim kampanye, tim pemenangan, entah menjadi guru, entah menjadi aparatur sipil negara, entah menjadi pengusaha, entah menjadi entrepreneur, minimal dia sadar dan kemudian mereproduksi pengetahuannya terkait dengan pemilu, pengawasan partisipatif, anti politik uang, dan sebagainya, itu ke masyarakat secara umum, masyarakat di lingkungannya. Sehingga titik-titik inilah yang nanti dan akan terus kita aktifasi. Alumni yang tersebar di ranah-ranah apapun, di setiap kampung-kampung, di kampus-kampus, di kelompok-kelompok, kita upayakan, kita terus berjejaring dan menginjeksikan tentang bagaimana pengawas melakukan pengawasan pemilihan umum sehingga pelanggaran dapat ditekan, sengketa dapat ditekan, dan kredibilitas pemilu maupun pemilihan dapat terwujud dengan baik. Di Bawaslu Kota Malang tidak begitu banyak memiliki alumni SKPP ya. Kayak kemarin kita punya sekitar 7 atau berapa itu. Itu yang SKPP yang tatap muka. Kalau yang daring ternyata juga lintas tidak Malang Kota saja, ada yang dari Kabupaten Malang ya. Selama ini masih belum kita sentuh secara serius terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari alumni SKPP ini. Harapannya nanti ada sinergi antara Bawaslu Malang Raya, bagaimana nanti alumni SKPP yang tersebar di Malang Raya ini bisa kita optimalkan, kemudian bisa kita ajak kerjasama ketika nanti ada mulai terlaksananya tahapan pemilu 2024. Jadi kita masih belum bisa optimalisasi yang untuk alumni SKPP. Kalau Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Malang, berdasarkan data yang kami punya, kami sudah melaksanakan SKPP di tahun 2019 dan kemudian melaksanakan SKPP daring di 2020. Nah, ini akan kami, karena sudah proses pandemi telah berakhir, 2 generasi SKPP di Kabupaten Malang ini akan kami lanjutkan, dan kemudian mereka bisa dilibatkan dalam proses pengawasan. Kalau memang bisa umurnya mencukupi untuk kemudian dilibatkan dalam proses panwascam, dan ternyata hasil seleksinya mereka juga dapat masuk, nah itu akan kami libatkan sebagai pengawas. Tetapi kemudian ketika tidak, kami akan gunakan sebagai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terstruktur, yang kami juga melakukan sosialisasi di masyarakat, dan kemudian mereka bisa menjadi satu kader yang berperan pada satu lingkungan mereka. Jadi kami punya sekitar 100 orang kader pengawas partisipatif, dan dari 100 itu mereka punya lingkungan yang berbeda. Dari 100 itu kemudian mereka misal kami melaksanakan kegiatan di 20 kegiatan di 20 orang saja, 20 lingkungan saja, itu akan berdampak banyak dalam satu proses satu tahun. Dan kemudian bisa mengajak teman-temannya untuk terlibat dalam SKPP berikutnya yang diadakan oleh Bawaslu RI maupun secara internal di Bawaslu Kabupaten Malang.